mizannya karena ini kita akan mengukur dan ukuran itu harus objektif dan real, maka ukuran kita adalah orang tersebut melaksanakan syariat atau tidak gitu. Meskipun dia bisa terbang, meskipun bisa tahu dan lain sebagainya, kalau tidak melakukan syariat ya itu hanya kabar-kabar dari jin saja yang dibocorkan kepada mereka kan, demikian dan lain sebagainya. Artinya hanya sedikit sekali yang benar dari dia, tapi lebih banyak yang keliru gitu. Nah, kalau para ulama-ulama itu kan memang betul-betul ilham sangka Gusti Allah, dan tentunya itu hanya diberikan kepada orang-orang yang taat kepada Allah, yang melakukan syariatnya Allah. Jadi timbangannya adalah timbangan syariat. Orang itu karomah apa itu hanya sekedar sihir dan lain sebagainya. Bagi kita yang paling mudah dikneni sholat apa ora, dikneni zakat apa ora, itu timbangan kita itu. Insya Allah kalau dia melakukan syariat, insya Allah apa yang dia ketahui itu insya Allah atas tuntunan Allah. Kalau dia tidak melakukan syariat, ya itu kita abaikan saja gitu. Kita abaikan saja apapun kabar yang dia, misalkan dia meramal dan lain sebagainya, apapun itu abaikan saja, enggak hasil dari mukasyafah. Kalau kiai-kiai itu yang apa sudah makom mukasyafah, mungkin ada ceritanya siapa gitu ya. Mukasyafah itu, wah ini sudah ya, teori saya bilang hanya hasil dari bacaan saja, dari bacaan. Jadi yang namanya ilmu olah batin atau tasawuf dalam madhab-madhab kita itu semestinya tidak ada yang berbeda gitu. Imam Ghazali dengan tasawufnya Syekh Khalid An-Naqsyabandi upamanya, atau dengan thariqahnya Imam Abil Hasan Al-Asy'ari, atau dengan At-Tijani, atau dengan apa itu madhab-madhab atau thariqah yang lain, itu berbeda atau tidak? Berbeda dalam sisi bimbingan gurunya saja, tapi semuanya prinsip adalah sama. Seluruh thariqah yang ada di Indonesia ini hampir semuanya mengkaji kitabnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau itu thariqahnya Syadziliyah upamanya demikian. Baik itu dari thariqah Khalidiyah, baik itu Qadariyah dan lain sebagainya. Orang mencemooh misalkan Imam Muhyiddin Ibnu Arabi itu yang dikatakan dia dituduh Wahdatul Wujud, itu salah, itu keliru banyak, tidak pernah membaca kitabnya kalau menuduh beliau itu Wahdatul Wujud. Itu dikutip oleh banyak ulama-ulama, dan bahkan di dalam kitab panduannya Khalidiyah, thariqah Khalidiyah itu banyak mengutip dawuh-dawuhnya Imam Muhyiddin Ibnu Arabi yang banyak dipergunjingkan Wahdatul Wujud dan lain sebagainya itu. Jadi sama, tidak ada bedanya. Tujuannya sama. Anta maksuduna walidha kama tulubuna, itu tujuannya itu sama, dan mereka juga istimbat dari Quran dan hadis. Jadi tidak ada beda. Cuma kaifiahnya berbeda-beda, dan bahkan antar satu murid dan satu murid juga cara mengolahnya juga berbeda-beda kan. Murid umpamanya seperti saya yang nakal, kalau dikasih wiridan banyak ya tentunya enggak cocok. Kalau guru saya ya
memberikan terapi pada saya ya, pokoknya akeh mutola'ai, maca kitab. Nah, itu dikir saya kan demikian. Jadi orang itu berbeda-beda. Kalau Ibnu Arabi yang diskusi tentang apa As-Sahrawardhi itu, jadi memahami seorang atau sesuatu itu harus utuh, utuh. Bahkan memahami Quran pun harus utuh, tidak boleh sepotong-sepotong gitu. Seorang mufassir tidak boleh hanya tahu tafsir Qul huwallahu ahad saja, atau bahkan tidak boleh hanya mengetahui wa man lam yahkum bima anzalallah wa ulaika humul kafirun aja. Nanti kalau dia pahamnya itu ya kesana sini mengkofar kafirkan orang saja kan demikian. Tapi harus secara utuh dari A sampai Z. Nah, kita memahami imam-imam juga demikian. Panjenengan memahami saya tidak hanya ketika saya berada di sini, atau memahami guru panjenengan tidak hanya ketika mengajar saja. Kalau memahami itu sepotong-sepotong, ya ambil saja guru YouTube saja itu, potongan-potongan hadis, potongan-potongan apa itu. Tapi memahami seseorang itu harus utuh. Jadi memahami Ibnu Arabi juga harus utuh. Oleh karena itu otoritas untuk berbicara tentang pendapat seorang ulama itu, pendapat seorang ulama gimana tinjauannya itu ya hanya boleh dimiliki dan disampaikan oleh orang-orang yang telah membaca kitabnya dari A sampai Z, baru tahu secara utuh. Kalau hanya pembicaraan sepotong-sepotong, apalagi sudah ada variasi bahasa yang bermacam-macam. Tadinya bahasa Arab, ya gitu. Kemudian terjemahkan bahasa Inggris, dari bahasa Inggris diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sudah ada berapa penyimpangan ini. Sebab hakikatnya bahasa itu tidak bisa diterjemahkan. Oleh karena itu menerjemahkan Al-Quran kan haram itu, ambihi tarjamu itu haram. Yang boleh adalah menafsirkan, ya, bukan menerjemahkan. Tafsir dengan bahasa Indonesia, ya. Kemudian diistilahkan dengan bahasa Jawa Indonesia ini dengan terjemah. Nah, kalau terjemah itu artinya memindah satu kata dalam bahasa Arab dengan padanan kata yang ada pada bahasa Indonesia, misalkan terjemahan. Ini tidak bisa. Karakter bahasa itu berbeda-beda, tidak bisa diterjemahkan. Yang bisa adalah dimaknai, gitu, dimaknai.